Oke teman-teman, kita melanjutkan yang tadi terputus karena untuk YouTube channel kita hanya punya waktu 10 menit setiap season. Jadi ini untuk lanjutannya. Saya ingin melanjutkan mengenai tadi saya udah ngebahas mengenai kenapa sih seorang PR itu kita harus memiliki pemikiran yang out of the box, keluar dari pemikiran orang biasa pada umumnya. Hal itu memang sudah menjadi harga mati, menjadi harga sebutannya keharusan yang harus dimiliki oleh seorang PR, bahwa seorang PR harus memiliki strategi, harus memiliki taktik, memiliki ide-ide dan gagasan-gagasan yang berbeda, yang kompeten, sehingga membuat suatu produk, suatu uh, program dari perusahaan yang di mana kita bekerja itu akan jauh menjadi lebih baik, berkembang, menjadi lebih efektif dan efisien dibanding dengan produk lain. Itu yang kenapa strategi yang kita punya harus lebih baik dibanding orang lain. Makanya kita harus memiliki metode. Setelah dari strategi, kita harus punya metode. Metode ini merupakan jabaran dari pendekatan. Nah, tadi kita sudah membahas di pendekatan sebelumnya ya, bahwa di satu pendekatan dapat dijabarkan ke dalam berbagai metode. Metode adalah prosedur pembelajaran yang difokuskan ke pencapaian tujuan. Teknik dan taktik mengajar merupakan penjabaran dari metode pembelajaran. Saya udah membahas masalah tentang pembelajaran ya, yang kemudian menghasilkan dari metode yang sudah kita punya, itu kita memiliki yang akan kemudian kita lakukan untuk teknik dan taktik yang dilakukan untuk mengimplementasikan. Mengimplementasikan itu melakukan dari hasil keinginan strategi-strategi yang sudah kita buat nih, gitu. Jadi inti di dalam mata kuliah ini adalah bagaimana cara kita mempromosikan suatu produk perusahaan atau program-program yang dimiliki oleh perusahaan di mana kita bekerja sebagai seorang PR atau sebagai seorang humas, agar perusahaan menjadi memiliki benefit yang jauh lebih tinggi. Itu menjadi tujuan akhir ya, karena semua perusahaan pasti menginginkan satu laba atau profit yang baik untuk perusahaannya. Nah, disinilah tugas dan peran kita sebagai seorang PR bisa membangkitkan gairah perusahaan, menjadi suatu program yang menarik uh, untuk bisa di-share atau disampaikan kepada publik. Kurang lebih seperti itu ya untuk penjelasan dari bagian dari kita tahu mulai dari model sampai dengan taktik dan teknik implementasi suatu program yang dimiliki oleh seorang PR atau humas. Kita lanjutkan strategi. Kita membicarakan tentang strategi. Kita sebagian kecil tadi saya sudah menjelaskan strategi itu apa sih. Strategi bagian dari taktik atau ide dan gagasan, memuat ide atau gagasan yang dimiliki oleh seorang PR dalam mengembangkan suatu program atau ide-ide yang dimiliki dan dicanangkan oleh suatu perusahaan. Oke, sekarang strategi public relation. Menurut pengertian dari seorang pakar komunikasi, Ruslan menjelaskan bahwa pengertian dari strategi PR adalah alternatif opsional yang dipilih untuk ditempuh guna mencapai tujuan PR dalam kerangka suatu rencana PR. Hubungan masyarakat merupakan komunikasi dua arah antara organisasi dan publik secara timbal balik dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan manajemen dengan meningkatkan pembinaan kerjasama serta pemenuhan kepentingan bersama. Jadi arti dari strategi sendiri adalah bagian terpadu dari suatu rencana atau plan, sedangkan rencana merupakan produk dari suatu perencanaan atau planning, yang pada akhirnya perencanaan adalah salah satu fungsi dasar dari proses manajemen. Kurang lebih yang tadi sudah kita ajarin ya. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Strategi. Apa sih pendekatan secara PR? Nah, di sini kita ada 4 yang biasa kita sebutkan SWOT, yang merupakan strategi PR kita. Itu alternatif pilihan yang diambil oleh
alternatif pilihan yang diambil untuk ditempuh guna mencapai tujuan public relation dalam rangka suatu rencana. Ada strength, opportunities, weakness, dan threats. Oke, kita lanjutkan untuk yang biasa kita sebutkan SWOT ya, untuk disingkatnya ya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan yang harus dilakukan oleh seorang humas atau PR dalam melakukan strategi. Pertama, sudah pasti ya, kita harus melakukan publikasi. Publikasi di sini perannya, tujuannya sudah pasti, seperti yang teman-teman bisa baca, tugasnya itu menyebarluaskan informasi melalui berbagai media tentang aktivitas atau kegiatan perusahaan organisasi yang pantas untuk diketahui oleh publik. Publikasi di sini nggak bisa sembarangan ya teman-teman ya, harus menggunakan dari tadi yang saya jelaskan model pembelajaran, strategi, metode, kemudian taktik untuk mengimplementasi. Tahap-tahap yang tadi teman-teman sudah baca di bagian di awal itu adalah tahap-tahap yang tidak boleh ditukar, tetapi itu merupakan satu kesatuan step yang harus dilakukan oleh seorang PR, strategi seorang PR dalam membuat suatu perencanaan. Nah, ini dalam pengimplementasiannya, strategi yang dilakukan yaitu yang pertama adalah publikasi. Publikasi tidak boleh dilakukan dengan sembarangan, tapi juga harus dilakukan secara matang agar sampai kepada masyarakat atau kepada publiknya itu jelas dan terarah. Tidak boleh PR membuat sembarangan, membuat suatu program tanpa memiliki model, kemudian pembelajaran, strategi, dan lain sebagainya yang tadi sudah dijelaskan. Oke ya, yang pertama itu adalah publikasi, yang kedua event. Sudah pasti, event yang dilakukan oleh seorang PR itu tujuannya apa? Untuk mengenalkan produk yang dimiliki oleh perusahaan, di mana perusahaan membantu tugas kepada kita sebagai PR untuk mengimplementasikan, menginformasikan kepada publik atau halayak, kita lakukan dalam bentuk event. Event di sini selain kita juga mendekatkan diri kepada publik, mendekatkan diri kepada konsumen kita, juga bisa sekalian untuk beriklan gitu ya. Dari publikasi tadi lanjutkan ke event. Dari ke event juga kita sebagai seorang PR dalam melakukan strategi, yang ketiga adalah news. Pendekatan kita dengan orang-orang jurnalis atau orang-orang jurnalis yang ada di media itu harus sangat dilakukan dan dimiliki oleh seorang PR ya teman-teman. Makanya kenapa seorang PR harus memiliki channel, kemudian memiliki banyak klien, tidak hanya klien secara kepada konsumen, tapi juga harus memiliki klien kepada jurnalis atau kepada media. Karena dari media inilah mereka membantu dari program kita supaya program kita berhasil. Jadi pendekatan itu juga tidak harus tidak harus yang kita lakukan kepada klien saja, tetapi juga harus kepada media. Nah, di sini upaya untuk kenapa kita news ini dijadikan nomor 3 karena setelah kita melakukan event dan publikasi, menginformasikan produk yang kita dimiliki, juga kita butuh bantuan media adalah untuk menyebarluaskan ya teman-teman ya, menyebarluaskan dari apa yang program yang kita miliki, baik itu pengenalan produk, program-program kemanusiaan, atau program perusahaan, itu bantuan dari media sangat penting. Di media inilah program kita akan jauh lebih efektif karena dia bisa menyampaikan ke seluruh pelosok masyarakat, baik itu di dalam negeri maupun luar negeri. Dengan bantuan media, dengan kita memiliki pendekatan kepada media, suatu program kita maupun produk yang ingin kita sampaikan kepada publik menjadi jauh lebih sempurna, efektif dan efisien. Itu ya. Dan yang terakhir yang dilakukan bukan yang terakhir, yang dilakukan yang keempat yaitu community involvement. Apa sih community involvement itu? Nah, teman-teman bisa baca ya di sini. Community involvement ini adalah keterlibatan tugas sehari-hari seorang PR mengadakan kontak sosial dengan kelompok masyarakat tertentu guna menjaga hubungan yang baik dengan pihak organisasi atau lembaga yang diwakilinya. Oke, hubungan dengan daerah sekitar perusahaan kita melakukan contoh ya,
donor darah, bantuan sosial, kemudian bisa pembagian sembako pada saat Idul Fitri, Idul Adha, kemudian acara-acara besar. Itu adalah bagian dari community involved. Di sini community involved ini tidak bisa kita remehkan juga, seperti kita berhubungan baik dengan media, kita publikasi, kita melakukan event. Bagian dari community involved ini juga merupakan bagian yang sangat penting untuk bisa kita menginformasikan